Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardhatillah wa li syafaati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa'an syai'in minan najasati illal yasir. Wala yu'fa lan ora den sepuro. Kemarin pembahasan terakhir mengenai najasah yang kemudian disebutkan ada najasah yang itu cukup birasil ma' nyipratke banyu, yakni najis mukhafafah berupa kencing anak bayi laki-laki lam yakul at-ta'am, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Wala yu'falan ora den sepuro an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis. Minan najasati saking pira-pira najis apa illal yasiru kejaba perkara kang sithik. Kejaba perkara kang sithik minad dami nyatane saking getih wal qayhi lan nanah wa malan hewan lan nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu keduwene mah iku sailatun kang mili. Iku sailatun kang mili idza waqa'a nalika tumiba apa ma fil ina'i ing dalem wadah. Fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina. Fihi ing dalem ina fa innahu mongko sak temene ma iku layu najisuhu ora najisake apa ma ing ma fil ina. Iku layu najisuhu ora najisake apa ma ing ma fil ina. Bahasan ini menyebutkan bahwa sesuatu yang najis itu tetap dihukumi najis. Wala yu'fa dan tidak disepuro, artinya tetap berhukum najis. Kecuali ada pengecualian perkara najis ning dimakfu jenenge al-makfuwat, najis-najis yang disepuro. Niku napa mawon? Kalau di sini disebutkan al-yasir ya, minad dami wal qayh, darah dan nanah itu hukum asalnya najis. Darah dan nanah itu, kecuali kalau darah dan nanah tadi terbilang sedikit, maka najisnya dimakfu. Ngoten nggih. Dimakfu. Dimakfu itu artinya ya tetap najis tapi tidak apa-apa, disepuro begitu. Nah, yang menarik sebenarnya al-yasir itu ukurannya seperti apa? Jadi kalau orang menyebutkan iki getih sithik wakeh, nah itu dikembalikan kepada adat percakapan kita. Jadi misalnya kok sampean niku onten nyamuk dikeplak, plek gitu ya. Terus ada darahnya. Nyebutnya gimana ini? Wah, getih kok akeh men, berarti akeh niku hitungane. Sithik getih, berarti saidik itu. Nah, itu ya. Maka bahasa al-yasir ini standar ukurannya adalah dikembalikan kepada persepsi umum terkait dengan sithik lan akeh. Kalau sampean berjerawat kemudian ada nanahnya ya, diceplos gitu ya, ada nanahnya. Sithik iki jerawat, nanah sithik, berarti ya makfuat itu. Tapi lek nanah dianggap akeh, lho akeh men nanah awakmu. Nah, itu berarti banyak itu. Berarti dia najasah yang tidak dimakfu alias harus dibersihkan gitu. Maka tolak ukurnya adalah percakapan sehari-hari itu. Itu yang kemudian menjadi bagian al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan, pandangan umum
itu menjadi bagian yang bisa dipakai untuk menetapkan satu standar hukum gitu ya. Jadi niku yang digawe itu. Kan sampean bisa bedakan ya, lek dicokot nyamuk terus pada posisi wis mau mateng nyamuk itu dikoplak ini terus wong ngomong, "Beh, gede akeh men iki mau." Berarti najis. Gitu ya. Tapi kok saiki berarti itu najis ning di sepuro gitu ya. Makfuat tadi itu. Al-yasir nggih. Di dalam pembahasan kitab-kitab yang lain itu al-ma'fuat itu banyak. Misalnya dalam fikih wadih itu juga disebutkan. Apa yang kemudian menjadi contoh makfuat lagi itu tinutorik ya. Napa jenenge debu atau lumpur jalanan. Ini kan kalau misalnya sampean jalan dari Geraha ke sini itu pas agak kondisi hujan, sangat mungkin bahwa ada percikan air yang tercampur dengan najis. Sepanjang najisnya tidak kelihatan dominan, gak nyempuk rupa teletong misalnya, ya mung banyu biasa, mung kotoran debu dan teletik pasir kecil, maka andaikan itu ada najisnya, najisnya disebut dengan makfuat, najis tapi di sepuro gitu ya. Ini ukuran itu. Jadi itu. Beda lek sampean mlaku ning kandang sapi, terus udan, genah ketelitian bekasnya tadi itu, ya itu najis jelas itu ya. Jelas, itu bukan tinutorik namanya, itu jelas arraus ya tadi, teletong itu gitu ya. Jadi dibedakan itu. Niku al-ma'fuat. Yang di sepura malih niku malan nafsalahu sailatun. Hewan-hewan yang darahnya terhitung tidak mengalir. Niki dalam contohnya disebutkan seperti tengah-tengah niku enten mala nafsa sailatun niku kadubabin wanamlin, seperti lalat dan semut. Jadi misalnya sampean ngeplak semut kemudian mati, itu kan bangkai semut ya. Tapi hukumnya tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada darah yang mengalir di dalamnya gitu. Contohnya adalah semut sama lalat gitu ya. Itu disebutkan sebagai ma la nafsa sailatun fihi, hewan yang darahnya terhitung tidak mengalir. Kalau dia mati nyebloki wedange dhewe, hukumnya tidak najis gitu. Sampean gawe wedang ada semutnya, kemudian kenaan banyu dicom gitu, akhirnya kan dia kicat-kicat mati gitu ya. Wah, najis ora iki. Nah, karena dia semut terhitung tidak najis gitu. Termasuk lalat. Nah, kan kesosok niku wau. Gawe wedang enak-enak itu moro-moro dicemplung kenaan laler, kesuwen ngentas ya akhirnya mati deh. Jadi njaluk tulung tapi dhewe gak krungu, akhirnya mati ya itu. Nah, ketika mati, ini dalam satu hadis disebutkan konyolup kepisan, karena kita tidak tahu sayap yang mana yang mengandung racun, yang mana yang mengandung penawarnya, celup kepisan. Lah kok mati? Ini bangkai bukan? Iya, tapi dia makfuat, sesuatu sing di sepuro, yang terhitung najisnya najis makfu tadi itu. Kenapa? Karena termasuk kategori malan nafsa sailatun fihya. Nah, niku an-najasat dalam kategori hewan. Idza waqa'a fil ina wa mata fihi, ketika dia jatuh dalam wadah kita kemudian mati di dalamnya, maka hukumnya la yunajjisuhu, dia tidak menajiskan apa yang terkandung di dalam wadah yang kita miliki tadi. Ya kayaknya contohnya kayak kopi atau teh tadi itu. Onten laler sing menclok, kemudian dia nggak bisa berenang, tenggelam, nggak pakai pelampung, mati di situ. Nah, ketika mati ya sudah, itu hukumnya tidak menajiskan wedang kita, tetap boleh diminum, termasuk semut tadi itu. Neng ini fikih ya. Tetapi dalam kategori yang lebih tinggi misalnya, kok sampean ketemu semut itu dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu dalam arti umpama nyiduk napa jenenge gula, tuang ada semutnya, sedapat mungkin ditolong dulu semutnya itu. Mesake, dia juga pengen hidup. Nah, ning krono golek uripe teng gula-gulaan akhirnya ya masuk ke gula kita. Ya bukan salah semut, karakternya memang suka yang manis-manis. Lah kok semut ngentekne gula itu wajar. Tapi lek semut ngentekne uyah kan rada nyeleneh gitu ya. Semutnya kok moro-moro ngentekne uyah itu rada nyeleneh itu. Ditolong dulu. Bahkan dalam kajian tasawuf misalnya ini semut itu ya. Kok kita misalnya di satu tempat misalnya enten apa jenenge genangan air, kemudian terlihat semutnya itu
kecemplung ning kono, ngelangi gak patah iso gitu ya. Itu kita dianjurkan untuk menolong, dijukuk ditekekne gitu ya. Ini namanya memberi pertolongan pertama pada kematian gitu ya. Ini rencana kan mati suwi-suwi gitu. Lah ini penting karena kita tidak tahu justru barangkali amal-amal seperti ini yang sering kita lupakan itu kan nggak mungkin ya. Kemudian kita ngeling-ngeling, aku nek mari nulungi semut ya, terus diomong-omongne itu kan katanya nggak mungkin itu. Betul lek mari nulungi wong, nulungi apa itu kadang-kadang di-share di Facebook. Alhamdulillah hari ini bisa ngasih pertolongan pada orang lain, foto cepat diunggah gitu ya. Wes itu. Kalau semut kan insyaallah enggak gitu. Maka bisa jadi ini adalah amaliyah yang kualitas ikhlasnya itu tinggi sekali. Karena tidak tercampur dengan keinginan untuk dipamerkan. Nah, bisa jadi ini menjadi keyword ya, kata kunci dari terbukanya amaliyah kita yang lain ditompo kalih Gusti Allah, wasilah nulungi semut sing ikhlas banget tadi. Wakilah itu ya Imam Al-Ghazali, ngertos Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, itu konon cerita mistiknya itu niku ketika onten ulama yang dapat mimpi ketemu dengan Al-Ghazali itu dialog gitu ya. Mbah Ghazali jenengan teng alam barzah mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa oleh nopo kedudukan yang tinggi. Niku nopo krono jenengan ngarang kitab Ihya, ngarang kitab Minhajul Abidin, ngarang kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ngarang Al-Mustasfa atau yang lain-lain? Tidak. Lho nopo? Apa jenengan karena ngajar di Nizamiyah, punya murid banyak? Tidak. Lantas karena apa ya Syekh? Karena dulu pernah satu ketika saya ngarang kitab, dulu masih pakai mangsi yang ada cairan airnya gitu. Sing niku, sanes gak usah kayak mangsi. Saya masih nemu itu. Lek mondok itu mesti gandengannya pen tutul sama mangsi. Tul terus maknani, tul maknani gitu ya. Nah, sekarang udah keterak karo teknologi high-tech gitu ya. Tul maknani gitu. Terbuat dari napa jenenge? Serat-serat batang pisang gitu ya. Lek kleru gawe ambune ra enak itu. Enak sing bikinnya kering betul sehingga jadinya ya bagus, ada yang ditambah dengan wangi-wangian gitu. Tapi sing ambune ra enak ya enak. Buadek itu ya enak. Lah sing buadek mau biasanya biar nggih ngukum cah sing gak apal gitu ya. Ini hafalan alfiyah maju, mboten hafal Pak, kayak bringos ngene iki sret gitu. Wujude bringos ning ambune masyaallah itu ya. Tenan niku, ketok bringosen tapi ambune nemen niku. Golekne sing paling mambu niku. Ayo mangsine sapa sing paling mambu? Kene go maju gitu ya. Sret gitu. Jadi ada tandanya itu. Saya kira enak isan mangsi tutulan itu ya. Mulai udan itu disimpan. Nanti kalau panas tuh dijemur. Besok kalau kurang hitam digosokke lagi, gosok pakai piring pecahan piring itu kanggo mbiyen pecahan piring itu nggo gosok gitu. Taruh lagi. Lek sing karung gawe sampai enek sete barang gitu ya. Uget gitu ya. Soalnya karung gawe itu. Itu dulu sudah ada orang yang jual serat pisangnya juga ada, jual mangsinya juga ada gitu ada. Ning uwawet itu. Bertahun-tahun itu tulisan yang dipakai dengan cara mangsi tadi itu awet banget gitu. Nah, kemudian keterak dengan teknologi high-tech, drawing itu, akhirnya terus lama-lama hilang. Sekarang udah nggak ketemu lagi itu. Biar mangsinya api-api itu. Sing sugih itu ada rupanya kuning keemasan, sing marat itu Pak Pongson, itu ya. Tahu ya? Ya remason itu kan, itu gitu tutul itu kalau sing gak ada duit itu. Kalau sing sugih ya gede no, kuning wapi enak tutupe. Nah, itu dikancing iso gitu. Njaluk Kang, ojo gitu ya. Nah, niku. Itu kan mau. Nah, Imam Al-Ghazali itu terus ditanya. Dulu kata beliau, saya itu pernah nulis kitab, kemudian ada lalat itu mencelok, seret itu mencelok di tempat mangsi yang ada airnya nyemek-nyemek tadi itu. Nah, kemudian dia minum, dijarke wae. Krono mesakne iki jelas ngelak iki. Mau golek banyu kondi ra temu iki terus golek ngene, ngungsi iki. Golek boba ra temu terus golek nang kene lah gitu ya. Nah, akhirnya dijarne wae itu. Dijarke mawon terus dia terbang lagi dalam posisi sudah kenyang, sudah hilang hausnya. Wakila lantaran itulah kemudian seluruh amal baikku ditompo kalih Gusti Allah. Ini keyword namanya. Keyword itu kata kunci. Kayak pin kalau sampean punya ATM. Tahu ya? Sampean punya ATM itu ada pinnya.
PIN itu penting apa enggak? Penting, tapi kena gitu tuku ora? Enggak gitu. Tanpa PIN sampean nggak bisa ngambil uangnya. Tapi PIN tok kuwi ora manfaate, ora duwite ya. Gitu. Keywordnya di situ itu. Maka jangan remehkan amal-amal kecil yang dalam pandangan kita itu terhitung mungkin tidak seberapa. Elah semut ditulungi yo nyapor enek manfaate. Bisa jadi yang dianggap tidak ada manfaatnya tadi bisa menjadi pembuka diterimanya amal kita yang lain. Nah gitu. Karena saking ikhlase gitu ya. Lek tau sedekah ning kancane niku kadang-kadang sering kelingan. Kancane tau ditraktir geprek gitu ya. Sampean pas untuk kiriman kancane ditraktir. Nah terus dia untuk kiriman, sampean kadang enggak ditraktir, lek ngrasani. Railing zaman kae gitu ya. Nggih napa mboten? Nggih, railing zaman kae tak traktir saiki jandar mongso belas. Sambel ra dikek ya aku gitu ya. Akhirnya sing sedekah mbiyen ketok ikhlas niku terus tercederai. Dengan apa? Ketidakterimaan gara-gara gak genteng disedekahi kancane tadi gitu loh. Nah itu jadi ini kan kadang kita berharap balasan ya. Meskipun tidak diungkapkan kowe ikhlas niku, kowe ikhlas mboten ngarep-ngarep balasan gitu ya. Ning giliran dhek oleh rezeki kita enggak dikasih, terus baru muni. Padha karo wong panen rambutan tanggane dikeki sak timbo. Kowe ikhlas kula niki pun bagian jenengan pun. Lah kok sing dikeki niku genten panen pelem. 2 karung. Sampeyan enggak dikeki belas, langsung kelingan zaman sedekah rambutan itu tadi itu ya. Beh ra ngelingi. Tak timbo tak sedekahi lah kok saiki belas itu orang gelundung gitu ya. Akhirnya terus kelingan itu. Nah kalau yang kayak semut kan kita nggak punya harapan berbalas sama sekali. Ya sudah, maka itu jangan diremehkan. Amal-amal kecil yang bisa jadi menjadi kata kunci diterimanya amal kita yang lain gitu ya. Ini kaitan najasah lawau. Wal hayawanu tawi pira-pira hewan kulluhu ya sakabene hewan iku tahirun suci. Hukum asalnya hewan itu semuanya suci. Illal kalba kejaba ASU gitu ya. Lah piye? Wal khinziru lan BABI. Wa malan hewan tawalada kang metu apa mamin huma sangking kalbu wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbu wal khinzir. Hukum asal dari seluruh hewan itu suci aslinya kecuali 2 tadi, al kalbu wal khinziru. Wa ma tawallada minhuma, dan anak turunannya, au min ahadihima, atau dari hasil persilangan. Misalnya ada persilangan antara anjing dengan kambing gitu ya. Anaknya itu dihukumi ikut anjingnya. Namanya wa ma tawallada minhuma itu, au min ahadihima. Jadi kalbu wal khinzir dalam konteks mazhab Syafi'i itu dihukumi sebagai 2 hewan yang berkategori najis, nggih. Karena najis nanti konsekuensinya dia tidak bisa disucikan menggunakan cara disamak seperti yang kita bahas kemarin. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Beda kalau kulit sapi yang kemudian jadi bangkai, niku ya najis, tetapi seiso disuceni. Ning lek babi kalih kirik niku wau itu sudah pada posisi najisnya tidak bisa disucikan. Nah, gitu. Maka hukum asalnya dia najis. Wal maitatu tawi bangkai. Bangkai itu semua hewan yang tersembelih, yang mati tanpa disembelih. Kulluha ya sakabane maitah iku najasatun, iku najisatun najis illa samaka kejaba iwak. Iwak niku iwak napa? Iwak itu sama dengan ikan ya. Kadang-kadang kita ini agak jumbo. Iwak apa? Iwak pitik. Bukan iwak pitik bukan, tapi ikan ya, ikan. Iwak apa? Iwak sapi gitu ya. Bukan iwak sapi bukan, tapi ikannya. Ikan laut atau ikan air tawar itu samak namanya. Wal jaradalan walang, wal jaradalan walang, wal adamiyah lan menungso. Lan menungso semua jenis bangkai hukum asalnya adalah najis
kecuali ikan, kemudian belalang, nggak pakai tempur ya, belalang biasa. Nah, kemudian manusia ini terhitung bangkai karena yo mati ini gak dibelah tuh ya bangkai gitu. Neng sebutannya beda, jenazah itu bukan maitah tapi jenazah. Kalau begitu hewan yang hidup di laut sebesar apapun dia itu kok mati tanpa disembelih hukumnya halal. Misalnya ada ikan hiu, ikan paus kan gede banget itu, sampai seukuran berapa puluh meter gitu ya. Kemarin ada yang terdampar di mana itu, di pantai Ciamis atau mana itu ditengahkan lagi. Tapi beberapa wilayah itu kalau ada ikan yang mendarat tuh nggak digurak meneh. Dulu waktu di Banyuwangi itu tahun 90-an itu pernah ada ikan besar sekali itu. Digurak di laut gelem misalnya, sudah kepentok di teluk. Jadi dia nggak bisa geser lagi. Akhirnya ya dibunuh, ada yang mati sendiri gitu. Besar banget itu. Konon tingginya itu ditumpaki wong 50 itu masih kuat dia itu. Besar banget itu, motone sak bal voli kayak. Wah, gede banget itu. Iya, gede tenan. Itu hukumnya gimana? Hukumnya ya halal karena termasuk samak gitu ya, samak. Termasuk hewan-hewan laut yang namanya menggunakan nama hewan darat. Misalnya babi laut kan ada ya. Sama tahu nggak babi laut? Nggak tahu babi laut ya. Anjing laut ada itu. Nah, yang tidak halal itu hanya satu, bajak laut. Nah itu. Nah, itu tidak halal itu. Kalau babi laut itu hukumnya kan babi, ada lautnya soalnya. Jadi dia itu hanya karena mirip maka disebutkan dengan istilah babi laut. Anjing laut juga begitu. Itu enak banget itu. Dulu kalau di Banyuwangi itu sering gitu. Kalau malam Jumat mayoran babi laut itu beli. Itu mayoran. Nah, itu halal itu. Maka seluruh hewan yang hidup di laut hukumnya halal. Itu masuk kategori as-samak. Yang kedua al-jarad. Jarad itu belalang. Saya pernah makan belalang belum? Belalang ya tahu ya. Belalang kayu itu yang biasa dimakan itu, yang warnanya coklat. Ojo walang sangit gak enak. Ya. Nah saya tahu enak itu. Kalau belalang kayu itu enak itu, yang gedenya sejempol-jempol itu ya. Di sini kadang-kadang ada itu daerah Gunung Kerung itu banyak itu. Kalau pas musim. Di Banyuwangi juga pernah itu Banyuwangi itu. Itu sampai banyak perburuan orang nyari belalang itu banyak dulu. Itu hukumnya halal tanpa disembelih. Bangkai iya. Kenapa halal? Karena masuk pengecualian gitu ya. Wal jarad itu maknanya adalah belalang. Itu hukumnya halal gitu. Illa samaka wal jaradal adamiyah. Wa yusalu lan den basuh dibersihkan apa al ina wadah min wulughil kalbi sebab dilate ASU wal khinziri lan BABI sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan ihdahunna kang utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabi den campuri kelawan debu iku biturabi den campuri kelawan debu. Kalau kita punya wadah duwe inak wadah niku nggih napa mawon rantang napa elang napa ember niku kok dilalah kedilat oleh khinzir atau kalb, maka cara mensucikannya harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu gitu. Di tengah dijelaskan kalau misalnya ini lagi-lagi kembali ke pengandaian sampean punya rumah di belakangnya ada sungai, terus musim udan ini kan kadang-kadang sungainya airnya keruh bercampur dengan lumpur. Itu cukup dipakai untuk membersihkan inak yang terjilat oleh kalb wal khinzir, cukup tanpa dicampur dengan debu karena posisi air yang kotor tadi sudah mencerminkan campuran tanah, maka cukup gitu. Ya kalau misalnya di rumah handinge sungai kayak gitu ya sudah celupkan saja wadahnya itu, nanti diangkat sudah suci gitu ya. Tapi pada posisi yang airnya keruh gitu, karena campurannya adalah mesti ada tinnya, ada endutnya, ada lumpurnya itu, dan itu bisa menjadi bagian dari pensucian najis yang mughalladah gitu ya. Jadi kemarin kita sebutkan ada najis
yang itu disebut dengan mukhaffafah, ringan sekali. Mutawasithah di yang tengah-tengah, ini kebanyakan najis ya kategori ini. Nah yang ketiga itu mughaladhah, najisnya itu hanya dua, ya ini najisnya kalb wal khinzir, hanya dua ini. Nah yang mutawasithah itu yang kebanyakan, ya yang kebanyakan, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Nah yang mughaladhah ini pensuciannya disebut mughaladhah karena berkategori berat, tidak cukup disucikan dengan cara yang biasa saja, tapi harus dicampur dengan ihdahuna biturab, salah satunya dicampur dengan debu gitu ya. Ngaten. Wa yusalu lan den basuh min sairin najasati saking sekerine pira-pira najis marratan wahidatan kelawan ambalan sepisan. Takti kang teko apa marrah alaihi ngatasé sair. Wasalasu tawi kaping telu iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama. Sementara najis-najis yang mutawasithah itu cukup dibasuh sekali dengan catatan ainnya sudah tidak ada. Nggih. Maka saya sampaikan kemarin, kalau ada lantai terkena telek gitu, maka teleknya dihilangkan dulu baru disiram dengan air. Sekali cukup asalkan yang sekali tadi itu bisa kita pastikan bahwa ainnya itu betul-betul hilang. Ain itu apa toh? Kondisi fisik, mencakup 3 komponen. Napa niku? Laun warna, gitu ya, tokmun rasa, rihun bau, gitu. Jadi ada launun itu warnanya, rihun itu baunya, kemudian napa stek bau? Tokmun itu rasa. Tapi gak usah dicicipi, terus enak ora tak cicipi lah, enggak usah gitu ya. Sedikira-kira wae. Saking mamange gitu ya. Wah, iku lek resik-resik kudu tenanan iki sama diambu serapatek mambu gitu ya. Terus didelok warnane wis gak enek. Kurang sitok iki komponennya, apa? Rasa gitu ya. Kok cek rodok sepot gitu ya. Enggak usah itu ya. Cukup dikira-kirakan. Misalnya kalau anu ya pakai batu bata merah itu dikosok-kosokkan dia hilang. Terus nanti disiram seret itu cukup sekali. Tapi yang lebih afdol disiram sampai 3 kali gitu lah. Uang di kita air insya Allah nggak terlalu mahal ya. Artinya air meskipun nggak wakeh ya melimpah lah cukup. Maka dibikin yang afdol tadi yang 3 kali. Tapi kalau pada posisi airnya terbatas ya sekali. Yang penting dipastikan ainnya itu sudah hilang itu. Itu najasah itu ya. Ini penting karena nanti berkaitan dengan amaliyah yang lain. Misalnya sholat itu salah satu syaratnya adalah suci. Apanya? Ya badannya, ya saubin wa badanin wa makanin, tempatnya, badannya serta pakaiannya. Tiga-tiganya harus pada posisi tohirun alias suci. Maka kalau kita punya baju, jangan harus tahu cara mensucikannya. Kalau kita punya tempat yang kena kotoran, kita harus tahu cara mensucikannya. Karena kalau tidak, bisa jadi amaliyah kita yang mensyaratkan akan kesucian itu tercederai, tidak sempurna, bahkan jadi tidak sah, goro-goro cara bersucinya tidak tahu, tidak pas gitu. Oke, saya singgung kemarin kita nyuci baju, itu dipisah misalnya baju yang memang kena najasah dengan baju yang sebatas kotor. Kalau hanya kotor kan itu tidak perlu kemudian dicelupkan dengan air yang kurang 2 kolah juga nggak masalah, toh dia tidak najis. Mungkin hanya kotor kena debu gitu ya. Wis nek 3 wulan gak diumbah gitu wis. Akhirnya yang ngwetel ya itu dikum aja cukup itu. Nah, tapi kalau itu memang ada najasahnya, itu tuh pakai air yang mengalir sehingga tidak justru menajiskan air yang tidak sampai 2 kulah tadi. Jadi misalnya enten baju kita kena telek cek ketok wujude gitu ya. Itu kemudian diumbah bareng karo baju liyane ditimba kecil, dicoki banyu kei rinso. Itu hilang secara fisik, tetapi krono ngumbahnya cara begitu, maka hukum najisnya belum hilang. Gimana? Ya dengan air yang dialirkan gitu. Ini yang harus dipahami teman-teman sekalian. Pemanen kalau S2 anak itu ya kecampur dengan ompolnya anake gitu, itu harus hati-hati.
pintar-pintar pisahkan mana yang ada ompolnya, mana yang tidak ada ompolnya, sehingga yang punya potensi najis itu dibersihkan sendiri, dibersihkan dulu sebelum dicampur dengan yang sebatas kotor saja. Karena kotor itu belum tentu najis, ya. Kena debu tadi itu mungkin ada najasahnya, tapi kan kalau debu jalanan itu makfuwat gitu ya. Nah gitu. Makanya saya bilang kemarin tuh sing penak di rumah murine kali gitu ya, wes pure cek-cek tadi itu. Banyune wakeh 20 lebih itu. Ya. Gitu. Kalau nggak dialirkan pakai model teknologi aliran air gitu. Wa idza takhallalat nalika dadi cuka apa al khamratu khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah. Tahurat mongko dadi suci apa khamrah wa in takhallalat lamun dadi cuka apa khamrah bitarhi syai'in kelawan nyampurake swiji-wiji fiha ing dalem khamrah lam tathur mongko ora suci apa khamrah. Terus niki ada sesuatu yang itu asalnya najis, ini khamr, tapi dia bisa menjadi suci gara-gara berubah menjadi cuka. Dengan catatan berubahnya tadi binafsiha secara alamiah. Kalau berubahnya karena dicampur dengan sesuatu, maka hukumnya tetap najis, tidak menjadi suci. Ngoten. Faslun wa yakhrujulan metu minal farji sangking kemaluan apa salah satu dimain telu piro-piro darah. Damul haidi suwiji darah haid wan nifasilan darah nifas wal istihadati lan darah istihadah. Fal haidu mongko utawi haid huwal khariju yaiku getih kang metu min farjil mar'ati saking kemaluane wong wadon ala sabilis sihati ing atase dalan sehat, dalam kondisi sehat. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab bayi. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab bayi. Walau nuhulan utawi warnane damul haid iku aswadun ireng. Iku aswadun ireng. Muhtadimun kang banget panase, ladzaun kang nglarakake, ladzaun kang nglarakake. Ini berkaitan dengan pembahasan yang disebut dengan fikih wanita, fikih yang berkaitan dengan perempuan gitu ya. Neng laki-laki juga harus tahu sebagai imam, bukan imam masjid, imam rumah tangga, itu juga harus tahu tentang hukum-hukum seperti ini karena nanti berkaitan dengan tanggung jawab dia sebagai seorang suami gitu. Darah itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah gitu ya. Yang paling sering itu haid. Ini yang al-kharij minal farjil mar'ati ala sabilis sihah, dalam kondisi yang sehat. Itu kalau orang nyebutnya tamu bulanan, rutin gitu ya. Ada siklus di mana darah itu memang keluar gitu ya. Itu proses pembersihan ya. Proses pembersihan itu alamiah sekali itu. Nah, dalam posisi itu nanti ada kitab yang bahas tentang haid itu namanya Muhimmatun Nisa misalnya. Itu dibahas detail itu. Misalnya kalau ada mubtadi'ah mumayyizah, ada perempuan yang baru haid pertama kali dan dia bisa membedakan jenis darah, bisa membedakan urutan waktu. Nah, itu nanti haidnya berapa hari. Nah, itu ada proses penghitungannya. Itu yang haid nggih, yang haid. Wan nifasu tawi nifas. Nah, disebutkan itu warnanya hitam, kemudian cenderung panas dan terasa sakit. Nah, gitu. Itu teorinya, yang praktek yang jenengan sendiri. Betul apa enggak nanti itu kalau detail dibahas berkaitan dengan macam-macam, ada sistem hormon yang berbeda antar satu orang dengan orang yang lain. Ada psikologi yang berbeda
ada jenis makanan yang berbeda, yang masing-masing itu punya kontribusi dalam rangka membedakan jenis haid tadi itu. Nah gitu. Makanya kan kalau menjelang haid itu sering uring-uringan gitu ya, rodok ngamuan gitu, sensitif sekali gitu. Nah, iya ya, saya tahu karena saya sudah mempelajari dan praktek gitu ya. Nah gitu, iya. Dulu waktu saya ngaji pertama itu, saya ngaji Muhammadun, saya itu masih kelas SMP itu. Opo gitu ya. Jadi masih SMP sudah ngaji Muhammadun Nisa itu. Dulu waktu di Berasan dulu. Nah, kemudian dipelajari lagi itu oleh Allah Yarham Mbah Yai Rosyidi itu diajarin cara ngitungnya. Nah, itu kalau 24 jam itu hitungannya seperti apa, ada diagramnya gitu ya. Ada jenis darah itu yang merah, kemudian ada yang merahnya itu ada yang kental banget, ada yang biasa gitu, ada yang berbau, ada yang tidak berbau gitu ya. Ada yang cenderung kehitam-hitaman, nanti dihitung. Itu ada hitungannya. Tapi saya pernah survei dulu, survei kecil-kecilan itu. Saya waktu SMA tanya ke teman-teman saya yang putri itu ya. Saya tanya, istihadah itu ternyata yang mengalami tidak banyak. Rata-rata yang saya tanya waktu sekelas saya ada 14 perempuan saya tanya, itu yang istihadah hanya satu yang biasa ketemu istihadah, lainnya itu normal. Nah, gitu. Hanya satu yang biasanya itu nggak teratur gitu ya, kemudian cenderung jenis darahnya itu beraneka ragam kayak pelangi tadi itu gitu ya. Gitu. Tapi yang lain itu normal rata-rata. Itu melalui penelitian. Dalam arti saya tanya saja itu. Tanya itu saya sudah berani dulu nanya SMA, darahnya seperti apa gitu, dia jawab ternyata yang dalam posisi istihadah itu tidak banyak. Yang haidnya tidak normal itu tidak banyak. Rata-rata itu yang normal sesuai dengan fluktuasi harian atau bulanannya itu ya. Nah, gitu. Nggak tahu kalau sampean itu, silahkan diteliti sendiri itu ya. Kalau ada yang sifatnya pengecualian dalam arti rada aneh, itu baru konsultasi gitu. Wan nifasu tawi nifas wal khariju yaiku darah kang keluar akibal wiladati yang dalam sakwise melahirkan. Wan nifasu tawi nifas wal khariju yaiku darah kang metu akibal wiladati sakwise melahirkan. Wal istihadatu tawi istihadah wal khariju yaiku getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem sakliyane pira-pira dina haid, ing dalem sakliyane pira-pira dina haid. Kalau nifas itu al kharij aqibal wiladah, darah yang keluar pasca melahirkan, itu namanya nifas. Oke, nanti sampean juga mengalami itu proses nifas itu keluar lahdotan itu yang paling minim bareng, kemudian bayi keluar kemudian keluar darahnya, dan selesai itu juga ada tapi nggak banyak. Nah, kemudian yang paling banyak itu rata-rata 40 hari, maksimalnya 60 hari. Nah, itu nifas ya. Nah, istihadah itu darah yang keluar disebutkan fi ghairi ayyamil haid, yang keluarnya itu di luar hari-hari yang ditetapkan sebagai hari-hari haid, itu istihadah. Maka bahasa sederhananya istihadah itu disebut sebagai darah penyakit ya. Karena kalau yang haid tadi itu ala sabilis sihah, dalam kondisi sehat, maka yang istihadah ini itu ala sabili ghairi sihah, dalam kondisi yang tidak sehat gitu. Maka tadi saya sampaikan itu tidak banyak yang istihadah itu. Mungkin si A, si B itu fluktuasi pikirannya itu kenceng, akhirnya durasi haidnya lebih panjang dari yang semestinya. Ketemunya istihadah itu. Nanti istihadah itu berlaku aturan-aturan seperti orang suci, meskipun ada beberapa hukum yang sifatnya khusus. Tapi secara umum itu berlaku sama dengan orang yang suci tadi gitu. Itu ada haid, ada istihadah, ada nifas gitu ya. Nah, sudah selesai saya. Ini 3 jenis darah nggih. Itu penting untuk dipahami, terutama untuk teman-teman perempuan, karena itu berkaitan dengan amaliyah jenengan semua, apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Nah, sekali lagi dalam posisi seperti itu kita memahami fikih itu sebagai bagian dari
tata cara, norma yang ditetapkan kepada kita berkaitan dengan amaliyah ubudiyah, termasuk mengenai dam atau darah yang keluar dari seorang perempuan. Ada yang haid, ada yang nifas, ada yang istihadah gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Demikian. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.